Jangan, Dek. Nggak boleh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Ma. Salam. Assalamualaikum Bunda. Salam. Waalaikumsalam. Nah, di sini, Dek, sini, Dek. Apa deh? Mana punya? Ada boleh. Itu namanya. Itu nggak boleh. Iya. Apa ya? Ja, ada ja. Ja. Kenapa nggak raka eh? Nggak raka eh? Ja. Bang sepeda aja. Itu deh. Sudah main ya. Ya kayak denger ya, pakai pengumumannya. Bukan masing apa kayak. Nama makanya aja. Dikit lagi. Inilah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bun. Yang terhormat Direktur Sekolah Islam Terpadu Fatona Palembang, Bapak Hatta Saputra, SPD. Yang terhormat Ketua Unit Sekolah Islam Terpadu Fatona Palembang, Bunda Zulfa Mandasari, MPD. Yang terhormat Bapak Bunda Guru Sekolah Islam Terpadu Fatona Palembang, serta ayah dan bunda yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberi rahmat dan penuh kebahagiaan hingga kita semua dapat berkumpul pada acara pertemuan orang tua siswa-siswi baru SD dan SMP IT Fatona Palembang tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dan beliaulah juga penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, tidak lupa untuk saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh wali, siswa, orang tua dari siswa kelas 1 dan kelas 7 SMP yang dapat berkesempatan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini sebagai berikut. Pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah, yang ketiga kata sambutan dari Direktur Sekolah Islam Terpadu Fatona Palembang. Yang keempat, video perkenalan fasilitator dan wali kelas SD dan SMP. Yang kelima, penjelasan kalender pendidikan SD dan SMP. Yang keenam, penjelasan muatan kurikulum SD dan SMP. Yang ketujuh, penjelasan target 5 core. Yang kedelapan, penjelasan SOP wali murid. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, diawali dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Aji Effendi SPD. Kepada Bapak Aji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
kamu lagi kita واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ثم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha lagi Mahanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingat nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
Maha berdoa dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan semoga mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur sekaligus Kepala SDIT Fatona Palembang yang akan disampaikan oleh Bapak Hatta Saputra SPD. Kepada Bapak Hatta Saputra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tarda. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Pada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, seluruh Dewan Guru SIT Fatona Palembang Maskarebet, SDIT dan juga SMP IT, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, seluruh Dewan Pimpinan di SIT Fatona Palembang, dan juga terkhusus yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, ayah bunda yang hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk hadir. Meskipun ada nikmat yang sedang Allah cabut di antara kita, yaitu nikmat bermuwajahah, nikmat untuk saling bertemu secara langsung. Tapi di antara ujian yang Allah berikan, ternyata Allah juga berikan solusi, di mana ada teknologi yang hari ini kita manfaatkan sebagai media pertemuan, sebagai media pengajaran, terkhusus di lingkungan SIT Fatona Palembang Maskarebet. Bunda dan ayah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Hatta, mewakili manajemen dan yayasan. Yang pertama mengucapkan terima kasih telah memilih Fatona sebagai partner pendidikan. Terlebih khusus juga bagi ayah bunda yang melanjutkan jenjang pendidikannya, yang telah lulus dari TKIT Fatona, kemudian melanjutkan ke SDIT Fatona, dan juga ada juga yang dari SDIT kemudian melanjutkan ke SMP IT. Mudah-mudahan kerjasama yang kita akan jalani selama kurun waktu insya Allah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP, dibimbing sama Allah dan membuahkan generasi-generasi yang kita harapkan ke depan mampu mengemban amanah sebagai pemimpin-pemimpin di dunia Islam yang bermanfaat untuk negara juga insya Allah. Hari ini kami akan menjelaskan tentang berbagai hal yang akan kami kerjakan di SIT Fatona, khusus untuk SD dan SMP IT. Insya Allah nanti lebih banyak dibahas oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, Bunda Kiki dan Bunda Sita. Dan nanti jika ada pertanyaan boleh kita akan adakan tanya jawab untuk mempertajam kira-kira penjelasan yang kami sudah jelaskan nanti. Bunda, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya pendidikan adalah tanggung jawab dan menjadi kewajiban dari orang tua murid. Sekolah hanya berpartner. Sekolah hanya menjadi pendamping saja. Anak bunda dan ayah
akan dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya, yaitu bunda dan ayah semuanya. Maka dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa Fatona akan membantu semaksimal mungkin, sisanya haruslah bunda ayah yang mengerjakan di rumah. Jika Fatona hanya mengerjakan kurang lebih sekitar 5-7 jam dalam sehari, sisanya harus dibimbing di rumah. Sekolah tidak bisa mencetak generasi yang 100% sesuai dengan keinginan bunda dan ayah. Atau sekolah juga tidak bisa mencetak generasi yang sesuai dengan keinginan sekolah. Untuk itu maka kita harus senantiasa bekerja sama. Dalam dunia pendidikan, sejatinya guru sebagai fasilitator yang memberikan pengalaman-pengalaman belajar untuk anak-anak, kemudian orang tualah yang memberikan pemahaman dan memberikan kemampuan untuk anak dalam memahami suatu pelajaran. Orang tualah yang mengulang-ulang pelajaran itu di rumah, orang tualah yang harus membuat anak itu mencintai suatu pelajaran. Sebagai contoh, kalau di Fatona kita mengajarkan anak-anak membaca Quran. Fatona mengajarkan anak-anak misalkan bacaan sholat, cara berwudu dan lain sebagainya. Maka orang tualah yang di rumah yang harus menanamkan cinta Qur'annya, cinta sholatnya dan seterusnya. Itulah makna ayat yang berbunyi Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluarga dari neraka. Sekolah tidak boleh mengambil peran terlalu banyak sampai membuat anak cinta Quran, sampai membuat anak cinta sholat dan lain sebagainya, sehingga nanti orang tua tidak dapat pahala apa-apa. Yang kita inginkan pahala terbanyak tetap diambil oleh orang tua. Sekolah hanya mengasah, mematangkan apa yang sudah dibangun di rumah. Ya. Sekolah mengajarkan Quran, maka orang tua yang harus menanamkan cinta Quran. Karena kelak nanti di akhirat, orang tua yang akan ditanyakan pertanggungjawabannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan kami yakin bunda ayah memilih SIT sebagai partner pendidikan karena ingin mendapatkan hasil terbaik untuk anak-anak di bidang Quran dan terutama untuk akhlaknya. Untuk itu nanti kita harus bekerja sama lebih ekstra mewujudkan apa nanti yang menjadi core value Islamic character building-nya Fatona, kemudian juga nanti ada Quran, target-target Quran yang akan Fatona inginkan, kemudian nanti dikolaborasikan dengan bunda ayah di rumah, sehingga insya Allah kita bisa dapatkan hal yang maksimal. Sekali lagi, kami tidak ingin mengaburkan peran orang tua di rumah. Orang tua tetaplah nomor satu. Ya. Orang tua tetaplah harus menjadi pendidik utama. Ya. Guru hanya sebagai fasilitator, dia menajamkan materi-materi, dia menuntaskan target-target pembelajaran, sisanya orang tua yang harus menjaganya. Alhamdulillah, Fatona tahun 2019-2020, kami berhasil mencetak anak-anak lulusan SD, terutama ya, untuk yang SD, minimal membawa hafalan 1 juz. Tertinggi itu ada di 3 juz. Nah, kami pesankan kepada orang tua bahwa setelah anak-anak ditajamkan hafalannya di sekolah, maka tugas orang tua adalah memurojaahnya di rumah, menguatkannya di rumah. Jadi sekolah tidak seperti pabrik baju yang diberikan kain, kemudian bisa keluar pakaian yang bagus, bersih, dan sebagainya. Kita harus bekerja sama. Sering kita berkomunikasi, jika ada masukan silakan disampaikan ke sekolah, tentu dengan cara-cara yang terstruktur dan yang baik. Dan jika ada program-program yang akan kita kerjakan, mohon kerjasama dari bunda ayah semua. Insya Allah kita bekerja sama, kita didik generasi ini, mudah-mudahan kita bisa dapatkan hasil yang terbaik. Dalam kaitannya dunia pendidikan orang tua, kita ingat kisah
ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seorang anak kecil. Kemudian anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, apa hak seorang anak dari orang tuanya? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, minimal ada 3 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Pertama, mencarikan ibu yang baik, dalam hal ini untuk ayah. Kemudian yang kedua, kata Umar, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, kata Umar, diajarkan Al-Quran. Diajarkan Al-Quran. Artinya diajarkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. 3 pesan Umar terhadap orang tua ini harus kita pegang teguh. Kita harus jaga keluarga kita. Yang pertama tadi Umar memilihkan pasangan suami dan istri yang terbaik, itu insya Allah akan berdampak kepada anak. Menjaga keharmonisan rumah tangga, ya, menjaga hubungan keluarga tetap harmonis, itu adalah bagian dari proses pendidikan yang baik. Kemudian yang kedua, berikan nama, kata Umar, berikan nama anak itu yang baik. Alhamdulillah, insya Allah nama yang sudah Bunda Ayah berikan kepada anak-anak, insya Allah adalah nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang Bunda Ayah pilihkan dengan tentu sudah mempertimbangkan arti dan lain-lain sebagai cita-cita Bunda Ayah. Diwujudkan nama itu, cita-cita dari nama itu. Kemudian yang ketiga, ajarkan Quran, ajarkan nilai kebaikan, ajarkan akhlak di sana. Pada poin ketiga, maka sekolah akan masuk di situ. Sekolah akan bantu Bunda Ayah untuk mendidik Quran, mendidik kita tidak mengesampingkan karena akademik seperti matematika, sains itu juga bagian dari core value-nya kurikulum Fatona yang nanti akan dijelaskan sama Bunda Kiki insya Allah. Ke depan kita ingin anak-anak berprestasi sesuai dengan potensinya masing, ya. Apalagi kalau dia berprestasi sesuai potensinya dengan membawa hafalan Quran. Ya, kita inginkan anak kita jadi dokter, dokter yang hafal Quran. Kita inginkan anak kita jadi arsitek, arsitek yang hafal Quran, insya Allah. Kalau dia tidak hafal Quran, gimana Pak? Minimal dia baik bacaan Qurannya. Minimal dia tahsibnya beres. Fatona khusus untuk Quran, kami memang agak sedikit lebih concern dan serius. Makanya kami menjalin kerjasama dengan Umi Foundation, Bunda Ayah, untuk betul-betul memastikan bacaan Quran anak-anak itu sesuai dengan kaidah tajwid, ya, sesuai dengan nada yang sudah ditentukan oleh Umi Foundation. Makanya Fatona punya 2 layer penilaian. Pertama dari guru, ya. Hari ini berlangsung munakosah juz 29 kelas 7, alhamdulillah. Lulusan SDIT kemudian lanjut ke SMPIT. Hari ini pekan pertama di tahun ajaran baru kita memulai munakosah juz 29 untuk anak-anak. Next setiap pekan nanti akan ada munakosah. Yang pertama penilaian, di mana guru Qur'annya, kemudian koordinator Qur'annya mengecek bacaan Qur'an anak-anak. Kemudian setelah itu ada layer kedua, di mana anak-anak akan dikirim ke Umi Foundation untuk dicek hafalannya. Untuk ditashih lagi, dimutkinkan hafalannya. Terutama khususnya untuk ditahsinnya, bacaan Quran. Karena itulah yang terpenting. Maka dari itu kami ingin ingatkan Bunda ya, kalau lahan ini hanya sekolah yang menggarap, Bunda Ayah nanti nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau yang ngajarin Al-Quran gurunya, kalau yang ngajarin berwudu gurunya, yang ngajarin sholat gurunya, nanti Bunda Ayah dapat apa tuh di akhirat? Maka tadi, penguatan itu harus dilakukan di rumah. Jangan sampai anak-anak dapat seluruh ilmu itu hanya dari gurunya. Harus terutama dari orang tuanya, terutama ilmu-ilmu yang akan dia pakai sepanjang hayatnya. Al-Fatihah, dia pakai sampai meninggal Bunda ya. Sholat, wudu, ya, istinja, Quran, anak-anak akan pakai itu sampai dia meninggal. Maka kita tahu kan bahwa ada amal jariah, ya,
ada amal yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah anak-anak soleh yang mendoakan orang tua. Kita berharap itu. Kita punya anak, anak kita bisa mendoakan kita, syafaat kepada bukannya. Kita punya anak, tapi malah membawa mudarat kepada kita. Di Quran itu, beberapa ayat menjelaskan bahwa ada anak-anak yang menjadi musuh orang tuanya. Kisah Nabi Nuh yang masyhur kita kenal. Anaknya Kan'an menjadi musuh bagi ayahnya. Durhaka dia. Kemudian ada juga anak-anak yang menjadi ujian untuk ayahnya. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejatinya anak itu adalah ujian. Maka kita harus bersabar kuncinya. Karena kita sedang menghadapi ujian tadi. Bersabar dan teliti serta hati-hati. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena kadang kalau kita tidak memaknai ujian itu sebagai sebuah nikmat, maka qurrata a'yun, pandangan kita ini jadi nggak enak tuh. Kalau kita bawaannya sudah kesel sama anak-anak gitu ya. Pandangan kita ini jadi kesal terus ngeliat anak kita nih. Nggak boleh ini. Kita harus pahami esensi daripada pendidikan itu. Jadi itu insya Allah sementara sambutan dari saya. Nomor saya ada di grup kelas. Saya masuk ke semua grup kelas. Jadi kalau mau ada yang ditanya ataupun ada kritik dan saran yang membangun, silakan saya terbuka untuk dikirimkan pesan secara pribadi atau ditelepon secara langsung. Silakan, terus saya terima sangat hati semua masukan yang Bunda berikan. Sekali lagi, selamat bergabung di Fatona. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai cetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah, karena itu bagian daripada Fatona, build character with Al-Quran. Kami membangun Islamic character, being Muslim, jadi bukan hanya tadi Islam. Fatona ingin mewujudkan being Muslim, anak-anak menjadi seorang Muslim ya, dengan penggunaan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bergabung, selamat belajar. Zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah berikan kita semua ilmu nih, dan tentu saja pemahaman untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Terima kasih Bunda Ayah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hatta Saputra, SPD, atas kata sambutannya. Dilanjutkan dengan perkenalan. Di sini mungkin Ayah dan Bunda belum mengenal siapa wali kelasnya. Mungkin selama ini yang berinteraksi dengan Bapak Bunda di sekolah itu anak-anaknya saja. Maka setelah ini akan ditampilkan video perkenalan fasilitator dan wali kelas SD dan SMP IT Fatona Palembang. Pak Bugi, kami persilakan. بالله من الشيطان
Oke, baiklah. Setelah ditampilkan video perkenalan fasilitator dan wali kelas SD dan SMP, mungkin sedikit banyak ayah dan bunda di rumah sudah mengenal mungkin, oh ini ya wali kelas anak saya. Jadi mungkin untuk perkenalan yang lebih akrab nanti bisa disambung ketika kita sudah belajar langsung di sekolah. Oke, kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya yaitu penjelasan kalender pendidikan SD dan SMP yang akan disampaikan oleh Bunda Kiki Noviana kepada Bunda. Oh ya, maaf ya. Penjelasan kalender pendidikan SD dan SMP yang akan disampaikan oleh Bunda Sita. Kepada Bunda Sita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, insya Allah suara saya kedengaran ya Papa dan Mama di rumah. Jelas. Dengaran, Oke, Bunda. alhamdulillah. Jadi di sini posisi saya sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan yang sekarang insya Allah akan menjelaskan tentang kalender pendidikan untuk tahun pelajaran 2020-2021 di SIT Fatona Palembang. Papa Mama bisa lihat di sini yang ada di screen. Saya akan coba jelaskan mulai dari akhir bulan Juli ini. Jadi nanti di tanggal 31, insya Allah ada Idul Adha, kita libur hari Jumat, kemudian langsung masuk ke bulan Agustus, ini di tanggal 3 hari Senin. Di tanggal 3 hari Senin ini ada pemotongan hewan kurban dan berkisah Idul Adha bersama Kampung Dongeng. Tapi tetap anak-anak belajarnya dari rumah, tetap online, jadi tidak berkumpul di sekolah. Kemudian lanjut ke tanggal 17, ini ada libur National HUT Republik Indonesia. Tanggal 18-nya, insya Allah akan ada lomba untuk anak-anak, lomba HUT RI, ini juga masih bersifat online. Jadi anak-anak tetap di rumah, tidak perlu ke sekolah. Tanggal 19, perayaan Tahun Baru Islam, kemudian tanggal 20, itu ada libur Tahun Baru Hijriyah. Tanggal 29, ini nanti ada parenting lagi untuk TK 1, 2, dan 3. Jadi insya Allah nanti
Papa dan Mama di sini, tanggal 29 akan ada acara parenting dari Fatona. Masih bersifat online juga insya Allah. Kemudian di tanggal 5, ini untuk kelas yang atas, parenting kelas 4, 5, 6, SD. Masih bersifat online juga. Nah, ini mungkin bisa diberitahu ke anak-anak karena tanggal 14 sampai 19 September ini bersiap untuk ujian tengah semester pertama. Sifatnya juga masih online. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi satu pekan ini nanti ada ujian tengah semester pertama. Kemudian tanggal 21 sampai 30 September ada sambung hati. Jadi sifat acaranya seperti guru-guru di rumah orang tua murid seperti itu. Ketika selesai dari ujian tengah semester anak-anak. Langsung masuk ke bulan Oktober, tanggal 5 sampai 9 ini ada kunjungan guru tamu. Jadi ada guru tamu hadir yang kami undang untuk mengisi tanggal 5 9 sesuai keputusan pemerintah 30 September ini sudah selesai. Jadi kita belum tahu keputusan kita nanti tanggal 1 Oktober apakah sudah bisa offline, jadi sudah bisa anak-anak ke sekolah atau belum. Nanti kita lihat keputusan dari yang kami di Fatona rencanakan ini insya Allah tanggal 1 mudah-mudahan sudah offline. Jadi tanggal 1 anak sudah di sekolah. Sekali lagi kepada Mama yang terhormat, kita masih butuh pemerintah. 11 sampai 14 ini juga bisa disampaikan ke anak-anak di rumah akan ada tes tisin seluruh yang TK, kemudian 1 SD dan kelas 7 SMP. Ini ada 12, 13 nanti ada siswa baru. Tes tisin di sini nanti caranya teknisnya itu dengan fingerprint. Jadi nanti dari fingerprint itu terlihat anak ini setelah ditesting masuknya ke bagian yang mana, seperti itu, masuk ke bagian yang dari Stephen yang mana, apakah itu sensing, thinking, kita bisa offline, dan keputusan pemerintah juga mudah-mudahan sudah mulai offline, jadi anak-anak bisa datang ke sekolah untuk tes fingerprint-nya. Tanggal 29 ini ada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanggal 30-nya Muhammad, seperti ada tablik akbar di tanggal 10-nya. Lanjut ke bulan November, di sini juga seminar institusi untuk orang tua murid baru kelas 1 TK dan nanti tanggal Papa Mama juga akan ada seminar. Jadi apa itu Stephen nanti insya Allah dijelaskan di ini hari Sabtu. 16 talent show anak-anak untuk lomba seperti itu. Mudah-mudahan juga ini hari guru nasional tetap masuk, tapi kenapa dibuat di sini supaya kita bisa bahwa tanggal 20 November itu adalah guru nasional. Lanjut ke tanggal 30 ada pekan pasar tuh. Ini juga ujian di tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember. Ini pilihan akhir semester. Bisa mau sampaikan Papa dan Mama anak di rumah tanggal 30 sampai 4 Desember di November sampai 4 Desember ini adalah penilaian akhir semester. Kalau yang saya di tengah semester, ini sudah akhir semester. Dan kalau sudah offline berarti ujiannya di rumah. Seperti itu. Kemudian tanggal 9, 10 ini ada kelas meeting, tanggal 11 ini ada sesek. Kemudian bagian reportnya itu tanggal 17 dan 18 Desember, pembagian raport semester 1. Ini juga 1 Desember. Dari 21 sampai 31 kita libur akhir semester. Libur akhir semester. Bolehnya ingat tanggal 2020 Allah kita mulai masuk nanti ini udah masuk ke
genap tanggal 4 Januari. Kemudian tanding lagi untuk kelas bawah yang kelas 1, kelas 2, dan kemudian dapat perpisahan untuk TK, SD dan SMP kelas 9 tanggal 16-nya. Tanggal 23-nya lanjut lagi parenting, tapi untuk kelas atas yaitu kelas 4, 5, 6 dan SMP. Berikutnya bulan Februari tanggal 8 sampai 11 ada kunjungan guru tamu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi nanti Fatima mengunjungi untuk mengisi 8 sampai 11. Kemudian tanggal 12 ini tahun baru Imlek libur. Tanggal 19 sampai 20 ada Quran Night yang ini tiap tahun juga kami selenggarakan, sifatnya seperti mabit atau menginap untuk anak-anak atas. Tapi kalau anak-anak yang kelas bawah itu nanti tidak perlu inap, hanya mengisi waktu sampai jam sekian, nanti terus pulang, seperti itu. Ini fokus di Quran, tanggal 19 sampai 20 hari. Kemudian tanggal 22 ini ada libur pengganti Quran Night, karena anak-anak butuh istirahat sebentar acara itu, karena sifatnya akan menginap. Lanjut di bulan Maret tahun 2021, sampai tanggal 5, dan ujian tengah semester 2. Ujian, dan mudah-mudahan kalau saya sekolah. Kemudian tanggal 8 sampai 31 ini ada sambung hari 2, seperti yang tadi di semester 1, tanggal 8 sampai 31 ini nanti guru-guru insya Allah akan silaturahim ke wali murid langsung ke rumah masing-masing. Di tanggal 11 Maret ini ada hari Isra Mi'raj, ini tanggal hari libur. Tanggal 12-nya kami isi di hari Isra Mi'raj. Jadi kayak semacam anak-anak yang berkumpul dan berjalan ke sekeliling Fatona, kemungkinan akan seperti itu. Jadi insya Allah tanggal 12-nya hari Jumatnya ada parade Isra Mi'raj, tanggal 14 ini hari Ahad, ini libur. Nah, tanggal 23 sampai 24 ini ada life skill activity, aktivitas yang akan mengasah keterampilan life skill anak-anak. Tanggal 29 sampai 31 khusus untuk kelas 6 SD dan anak kelas 9 SMP, dan ini juga masih menunjukkan dari pemerintah. Nanti bagian akan ada ujian praktek untuk kelas 6 dan kelas 9. Kelas 6 SD dan kelas 9 SD akan lulus mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 1 April. Lanjut di bulan April, di sini banyak tanggal merah dan Mei atau insya Allah yang terhormat. Tanggal 2 ini ada wafat Isa al-Masih, libur. Tanggal 5 sampai 10 ini juga masih perkiraan, menunggu keputusan dari pemerintah, akan ada AKM assessment kompetensi minimal untuk tanggal 5 sampai tanggal 10. Cuma resminya nanti kita tunggu juga dari keputusan pemerintah. Ini perkiraan tanggal 5 sampai 10. Tanggal 12 ini akhir Ramadan, karena diperkirakan tanggal 13 April, insya Allah tahun 2021 nanti kita sudah mulai berpuasa. Jadi tanggal 13 sampai tanggal 15 ini ada libur awal puasa bulan April. Kemudian tanggal 19 sampai 23 khusus untuk anak kelas D, kelas 6 maksud saya, kemudian SMP tanggal 19 sampai 23 ini ada ini masih mungkin di bulan April tanggal 19 sampai 23 terus Mei di 1 nasional tanggal 2 ini hari Ahad, ini dikenal hari pendidikan nasional di tanggal 2 Mei. 6 ini hadiah kalau sancar riat dan sampai 6. Kemudian sampai 21 libur kita ini diberikan untuk libur hari raya Idul Fitri seperti itu. Kemudian karena tanggal 24 ini mulai masuk, 20 anak sudah mulai masuk. Hari ini itu ada halal bihalal setelah Idul 24 Mei. Kemudian ini ada ya waisak libur di bulan Juni dan ini tanggal merah dua di
Kemudian tanggal 12 kelas 6 dan kelas SMP Sabtu yang sifatnya mengundang orang tua, insya Allah pasti kami agendakan di weekend, di akhir pekan seperti itu. Kemudian 17-18 ini untuk semester 17 sampai 18, akhir 21 sampai 30 ke semua wali kelas, karena saya juga seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak Hatta tadi, WA kelas termasuk grup UMI, jadi insya Allah kalau ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan, bisa melalui nomor saya yang tertera juga di grup WA milik Allah dan kesalahan mutlak milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sita atas penyampaian kalender pendidikannya selama 2 semester, 1 tahun Ananda bersekolah. Mungkin banyak ayah dan bunda sudah memahami, mungkin nanti akan ada filenya bunda juga ya yang akan dikirim ke ayah dan bunda di rumah sehingga bisa dipelajari lagi. Selanjutnya akan ada penjelasan muatan kurikulum SD dan SMP yang akan disampaikan oleh Bunda Kiki Noviana. Pada Bunda Kiki Noviana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama dan bapak. Jadi di sini Bunda Kiki selaku wakil kurikulum Sipatona akan menjelaskan kurikulum yang ada di Sipatona Palembang, terutama yang di SD. Baiklah, yang pertama. Suaranya kurang jelas, Bun. Yang Oke, di sini Bunda akan menjelaskan tentang muatan kurikulum yang ada di Sipatona. Yang pertama, untuk kelas 1 ada halo, tes. Oke, kedengaran Mama Papa suara Bunda? Kedengaran Bunda. Oke, jadi di sini Bunda akan menjelaskan kurikulum yang ada di Sipatona. Terutama untuk di kelas 1, di sini di kelas 1 ada beberapa mata pelajaran, yaitu yang pertama ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, PJOK, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, ICB, UMI, Pramuka. Suaranya kecil, Bun. Iya, halo. Ya, sebentar ya. Ya, Bunda ya. Oke, Bunda akan menjelaskan yaitu tentang mata pelajaran. Itu ada mapel PAI,
PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJK, Bahasa Inggris, Arab, Pramuka, dan ada juga eskul, dan juga ada senam. Jadi di sini untuk terutama kelas 1, ada yang namanya tematik Mama dan Papa. Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Untuk 5 mata pelajaran itu masuk ke tematik. Nah, di sini muatan mapelnya untuk PAI, artinya kalau 2 jampel setiap minggunya atau setiap pekan kelas 1-nya itu akan ada 1 kali pertemuan, yaitu 2 jampel. PKN pun sama, yaitu 2 jampel. Bahasa Indonesia ini lebih banyak Mama dan Papa, karena di sini kelas 1 akan khususkan untuk seperti membaca, makanya bahasa Indonesia-nya lebih dibanyakan, yaitu 6 jampel, artinya 1 minggunya ada 3 kali. Sama halnya seperti matematika. Matematika juga 6 jampel, yaitu 1 minggunya ada 3 kali pertemuan. Untuk SBDP, PJOK, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, itu tetap 1 kali pertemuan dalam 1 minggunya, dan di sini uminya paling banyak yang Mama dan Papa, karena uminya dalam satu minggu itu ada 15 jampel, artinya 1 kali pertemuan itu ada 3 jampel. Ini ada umi, yaitu kalau ditotalin 1 minggunya 15 jampel. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan mungkin singkatan-singkatan dari pendidikan agama Islam dan keluarga negaraan. Selanjutnya ada IPA, itu kalau IPA untuk kelas tinggi, IPS juga untuk kelas tinggi, SBDP ada di kelas rendah yaitu kelas 1, singkatannya dari seni budaya dan prakarya, PJOK yaitu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, ICB Islamic Karatul Bukti, lalu ada tafsir UNI yaitu yang belajar menggunakan metode UNI. Selanjutnya untuk kurikulum yang di Fatona, Fatona menerapkan kurikulum 2013. Mungkin ada beberapa ayah bunda yang belum mengetahui apa sih itu kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada aspek afektif atau perubahan perilaku dan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi di kurikulum 2013 informasi, menalar tahapan saintifik, yaitu dengan cara menandai baca diinstruksikan untuk menanya dari apa yang telah diamati tadi. Setelah timbullah pertanyaan, maka anak-anak akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang ditanya sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah mengumpulkan informasi, anak-anak juga akan menghubungkan atau menalarkan apa yang sudah ditanya sebelumnya dengan cara mengelompokkan, menentukan hubungan data, dan bisa juga dengan cara menyimpulkan. Lalu selanjutnya dengan cara mengkomunikasikan, setelah tadi menalar dengan cara mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini bisa dengan cara mempresentasikan, baik itu dengan menyajikan data, mencoba untuk menjelaskan ke depan teman-temannya, dan juga bisa dengan cara menerapkan apa. Nah, lalu selanjutnya penilaian otentik. Nah, jadi di sini di kurikulum yang dinilai di sini adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari sikap ini guru-guru bisa menilai bagaimana sih anak-anak itu kesehariannya, sikap perilakunya yang ada di sekolah. Lalu pengetahuan ini bisa diambil dari tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan lainnya. Lalu keterampilan bisa dinilai dari keseharian anak-anak belajar secara aktif di sekolah, bisa dengan tes praktik, proyek, maupun portofolio.
Lalu selanjutnya di Fatona, struktur di Fatona mempunyai 7 word key. Jadi 7 word key ini adalah kunci kekuatan yang ada di Fatona yang biasanya selalu diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama ada kunci yang pertama yaitu membuka password. Jadi maksudnya membuka password itu, jadi membuka password ini bersama wali kelasnya. Wali kelas akan membuka password. Misal, kan di Fatona mempunyai yang namanya Stephen. Jadi Stephen ini ada Stephen yang namanya sensing, ada yang namanya thinking, ada yang namanya intuiting, feeling, dan insting. Nah, di sini wali kelas akan membuka password Ananda dengan cara yang pertama, misalnya ada anak yang mempunyai Stephen-nya intuiting. Jadi di sini sebelum memulai pelajaran, wali kelas akan membuka passwordnya dengan cara, kalau anak intuiting dengan cara misalnya menggambar bisa dengan menggambar. Kalau misalnya anak feeling bisa dengan cara bercerita. Kalau misalnya anak thinking bisa kita ajak dengan cara berpikir, bisa dengan cara menghitung. Lalu misalnya anak sensing itu terkenal dengan yang namanya bergerak. Jadi anak sensing guru-gurunya akan menginstruksikan supaya untuk berlari, supaya mengeluarkan keringat. Dan selanjutnya ada insting. Insting itu artinya merangkum. Anak-anak bisa merangkum apa saja yang sudah dilakukan sama teman-temannya, karena anak insting ini anak yang tipenya bisa merangkum dari apa yang dia lihat, seperti itu. Lalu yang kedua ada kunci yang kedua. Kunci kedua ini namanya zona beta. Zona beta ini biasanya sebelum pembelajaran dimulai ada yang namanya brain-gym. Sama halnya seperti membuka password. Jadi brain-gym ataupun ice breaking ini digunakan untuk mempersiapkan Ananda sebelum mengikuti pelajaran. Jadi ada brain gym maupun ice breaking. Lalu setelah ice breaking, lanjut gurunya akan membuka kunci ketiga, yaitu dengan creating why. Jadi ditanya, misalnya ada analogi, mengapa misalnya bisa terjadinya siang dan malam. Nah, nanti Ananda itu akan bertanya, kenapa sih bisa seperti itu? Kita akan buka dulu passwordnya dengan pertanyaan mengapa, seperti itu. Nah, setelah creating why-nya selesai, masuk lagi ke kunci keempat, yaitu dengan cara pretest. Pretest ini menguji juga dengan cara menguji apa yang mereka sudah di kunci ketiga itu, yang creating why-nya. Jadi nanti akan ada pertanyaan, mungkin hanya ada satu pertanyaan, dan yang akan diteskan. Nah, setelah selesai, baru masuklah ke kunci kelima, yaitu KBM inti. KBM inti ialah masuk ke materi pelajaran yang akan Ananda ikuti. Setelah selesai KBM intinya, lalu akan ada yang namanya post-test. Post-test ini adalah untuk mengevaluasi apa yang Ananda dapatkan ketika KBM intinya berlangsung. Sama halnya seperti pretest tadi, biasanya post-test maupun pretest itu hanya ada 1 atau 2 soal. Dan yang terakhir, kunci ketujuh ada ICB. Biasanya ICB juga yel-yel sebagai penutupnya, seperti itu. Lanjut, ada yang selain itu di Fatona juga ada yang namanya fair letter atau yang biasa dikenal dengan parlet. Jadi satu pekannya itu guru akan mengirimkan parlet ke setiap grup gunanya untuk mempersiapkan Ananda. Jadi biasanya parlet itu di-share setiap hari Sabtu dan sebagai persiapan Ananda belajar untuk pekan depannya, seperti itu. Bahkan Uni di Fatona. Nah, di sini Bapak Bunda, Ayah dan Bunda bisa melihat untuk kelas 1 SD targetannya ada jumlah ayatnya ada 564, juz 29 jumlah ayatnya 431, juz 28 jumlah ayatnya ada 100. Total ketiga juz ini 1130. Sehingga rumusan untuk hafalan
Qurannya itu satu harinya 2 ayat, yaitu mengikuti rumus jumlah ayat. Satu, dua, nah untuk ini jumlah satu tajwid itu ada 28. Lalu selanjutnya ada yang namanya ICB. Ada sebagian yang belum mengetahui apa itu ICB. Jadi ICB ini tujuannya untuk membangun karakter Islami siswa. Jadi di Fatona itu ada mengisi dari ini adalah ada kayak mengerjakan sholat sunnah, memotivasi. Selanjutnya ini ada targetan ICB. Nah, target dapat mengamalkan rukun iman, mengenal sifat berpuasa sunnah menjelang Idul Adha. Lalu untuk bulan Agustus nanti, targetannya siswa dapat mempraktikkan cara berwudu yang benar, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi itu fokus ke bulan depan Agustus. Targetan ICB-nya siswa akan bisa mempraktikkan cara berwudu dengan benar. Lalu selanjutnya yang September, targetannya siswa melaksanakan sholat fardu tepat waktu, sholat sunnah, dan takut akan meninggalkan sholat. Lalu selanjutnya di bulan Oktober, siswa disiplin waktu dalam hal apapun, maupun itu belajar, beribadah, bangun pagi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Lalu November, siswa menerapkan sopan santun terhadap siapapun, baik itu orang tua, guru, teman sebaya, ataupun orang yang lebih tua dari mereka. Lalu di bulan Desember, siswa menjadi pribadi yang jujur kepada diri sendiri, orang tua maupun keluarga. Jadi di bulan Desember, targetannya siswa akan menjadi pribadi yang lebih jujur. Lalu selanjutnya di bulan Januari, siswa menerapkan kasih sayang terhadap sesama, saling peduli kepada teman maupun orang lain. Di bulan Februari, targetannya siswa menjadi pribadi yang mandiri dalam mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya. Lalu yang bulan Maret, itu ada targetannya siswa menerapkan adab makan dan minum dengan baik. Lalu di bulan April, siswa mengetahui dan menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Lalu di bulan Mei, siswa membiasakan diri untuk bersedekah dan menolong orang lain yang kesusahan dimanapun berada. Nah, itu untuk targetan ICB-nya. Lalu selanjutnya, di Fatona juga ada yang namanya bilingual, yaitu bahasa Inggris. Jadi setiap harinya biasanya kalau di Fatona setoran jurnal. Nah, setoran jurnal ini merupakan targetan dari core bahasa Inggris. Nah, jadi nanti akan ada setoran jurnal setiap harinya, sehingga Ananda akan menambahkan vocabulary-nya yang akan nantinya berguna untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Biasanya untuk jurnal ada buku khususnya, yaitu sampulnya warna merah. Lalu akan setiap harinya, biasanya itu pas istirahat atau sebelum Ananda masuk kelas itu setoran jurnal. Lalu selanjutnya ada core math dan science. Jadi core math dan science ini merupakan keunggulan dari Fatona, di mana core math dan science ini berkaitan karena tujuannya adalah sama-sama mencapai olimpiade. Tapi untuk targetan core math dan science ini, yang pertama akan mengadakan perlombaan sains dan math di Fatona. Jadi
akan mengadakan perlombaan itu per unit Fatona dari Mas Krebet, Pak Jo, Malmabang, Batu Raja, dan Prabu Mulyo. Lalu yang kedua mengikuti Olimpiade Math dan Sains seluruh unit. Yang ketiga mengikuti perlombaan di luar sekolah seperti Olimpiade, KSNR, dan KMNR. Membahas kelas Olimpiade dan KSNR. Jadi kalau KSNR itu difokuskan untuk sains, kalau KMNR itu biasanya untuk kompetisi matematika. Lalu selanjutnya setiap bulan di minggu ketiga anggota klub sains ataupun matematika akan mengadakan eksperimen. Lalu yang selanjutnya ini merupakan dokumentasi tahun lalu di mana klub sains dan klub math ikut lomba KSNR dan KMNR yang ada di Paramount. Nah ini yang di sini Ananda mengikuti lomba di Unsri, lalu ini mengikuti lomba dari Bimbel. Oke, dan yang terakhir dokumentasi O2SN. Jadi O2SN ini fokus ke olahraga. Kemarin juga sempat ngikutin O2SN. Mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan, atau sama seperti Bunda Sita dan Pak Hatta, Bunda Kiki juga bergabung di setiap grup. Apabila ada yang mau ditanyakan terkait dengan kurikulum atau ada saran, boleh disampaikan kepada Bunda, boleh ditelepon, saran yang membangunnya. Mungkin itu saja yang dapat Bunda Kiki sampaikan. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Kiki atas penjelasan target 5 core dan kurikulum SD dan SMP. Jadi bisa diingat juga untuk Ayah dan Bunda targetan Ananda. Benar kata Pak Hatta tadi, tidak mungkin sekolah itu mengambil peran 100% ya. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan guru di sekolah. Dilanjutkan dengan penjelasan SOP wali murid yang akan disampaikan oleh Bunda Sita. Kepada Bunda Sita kami persilahkan. Dan jelas wali murid yang akan disampaikan oleh Bunda Sita. Jadi untuk wali murid akan ada standar operasionalnya dalam grup kelas ataupun secara langsung, nanti akan dijelaskan oleh Bunda Sita. Kepada Bunda Sita kami persilahkan.
Baik untuk kurikulum, penjelasan kalender pendidikan, penjelasan target di Makor, nanti kalau apabila ada yang belum dipahami boleh ditanyakan langsung baik via grup atau via Japri kepada Bapak Bunda yang bersangkutan. Oke, Bunda Sita. Ceritanya belum connect kan ya. Penjelasan SOP-nya. Ceritanya belum connect penjelasan SOP. Di sini yang pertama, memberikan informasi kepada siswa tidak dapat hadir di sekolah karena sakit atau sebab lainnya melalui surat. Yang kedua, pemberitahuan dilakukan pada hari pertama izin atau sakit. Pada hari kedua, orang tua siswa harus mengantarkan surat secara tertulis kepada pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas. Jika tidak ada surat yang diantar, maka siswa tersebut dianggap alfa atau tidak hadir. Pak dan Mama, saat berada di lingkungan sekolah, orang tua siswa harus melaksanakan 6S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Kemudian saat jam kegiatan belajar mengajar, wali siswa menghubungi guru melalui waka kesiswaan, dalam hal ini adalah saya sendiri, atau waka kurikulum ke Bunda Kiki, karena guru tidak diperkenankan membawa HP saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi, guru-guru di Fatona ketika sedang mengajar memang harus menitipkan HP-nya ke saya selaku wakasis atau ke Bunda Kiki selalu wakakur. Orang tua siswa tidak diperkenankan memberikan hadiah kepada guru dalam bentuk bisa melihat di poin ketiga ini bahwa memang tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun kepada guru. Seperti itu. Kemudian berikutnya tentang kritik dan saran. Di sini Papa dan Mama tidak diperkenankan memberikan kritik dan saran secara langsung di grup kelas. Pada dasarnya seperti itu. Karena penyampaian kritik dan saran ini dilakukan secara tertulis yang diinput pada link atau kotak kritik dan saran yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Dan ini juga sebenarnya bisa secara pribadi dikirimkan ke ketua unit atau ke kepala sekolah atau ke wakasis atau ke wakakur seperti itu, supaya tidak
mengganggu kegiatan yang ada di kelas masing-masing. Dalam hal ini di grup kelas di WA grup kelas masing-masing seperti itu. Harapannya jadi bisa disampaikan secara pribadi. Kemudian yang berikutnya, jika berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dapat dan yang selayaknya kita ikuti. Yang pertama yaitu jika orang tua siswa ingin membahas perkembangan anaknya, maka bisa langsung menghubungi wali kelas. Jika orang tua siswa ingin membahas soal kinerja dan kemampuan guru saat mengajar, maka wajib mengkomunikasikannya ke kepala sekolah. Ke kepala sekolah di sini ya ke Pak Hatta untuk yang SD dan Bunda Sulfa untuk yang SMP. Seperti itu. Kemudian untuk penjemputan, di sini SOP wali murid untuk Papa dan Mama, penjemputan siswa ini paling lambat 30 menit setelah jam pulang, yaitu jam 2.30. Ini ketika offline ya, karena sekarang kondisinya online, jadi ini lebih penjelasan ketika offline nanti untuk Papa dan Mama. Jadi jam 2 kita pulang, artinya maksimal jam 2.30, Papa dan Mama harus sudah menjemput siswanya di sekolah. Penjemputan di atas pukul 3 sore, maka akan dikenakan tersebut dibayarkan langsung ke admin. Admin di sini ada Bunda Okta dan Bunda Desi yang selalu standby di front office. Seperti itu. Kemudian jika yang menjemput siswa adalah bukan orang tua kandung, maka harus membawa kartu penjemputan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Nanti ketika offline ya untuk Papa dan Mama, nanti sifatnya ketika memang tidak sempat untuk menjemput anaknya, bisa diwakilkan, tapi harus ada kartu penjemputannya. Kemudian saat penjemputan untuk wali murid perempuan harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Sedangkan untuk wali murid yang laki-laki tidak diperkenankan merokok dan menggunakan celana pendek di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa orang tua siswa tidak diperkenankan memberikan hadiah kepada guru dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Ini tujuannya, insya Allah untuk menjaga objektivitas dari setiap guru. Jadi setiap guru bisa tetap objektif menilai masing-masing siswanya. Seperti itu. Inilah kenapa kemudian keputusan dari sekolah untuk tidak memperkenankan orang tua siswa memberikan hadiah kepada guru dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan perayaan ultah. Jadi ketika anak-anak di sekolah, anak-anak ingin merayakan ultahnya di sekolah, tidak diperkenankan mengadakan acara tiup lilin dan bernyanyi. Jadi perayaan ulang tahun di sekolah ini hanya berbentuk doa yang dipimpin oleh wali kelas dan pembagian makanan kepada teman-teman sekelas atau seluruh siswa. Ini boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang administrasi. Yang pertama, pembayaran iuran pendidikan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan sekolah dapat dilakukan di sekolah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya. Sekolah tidak menerima pembayaran cash atau tunai, hanya sekolah menyediakan mesin EDC atau gesek. Gitu. Sudah ada rekening sekolah yang tersedia, jadi papa mama yang ada di rumah ketika akan membayarkan pembayaran sekolah anak-anak bisa dengan mesin EDC atau gesek seperti itu. Nanti ke admin ada Bunda Desi sama Bunda Okta yang selalu standby di front office. Terakhir, orang tua dapat menerima konsekuensi anaknya diskors jika tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran SPP selama 3 bulan. Jadi lama ya waktunya, insya Allah Papa Mama selama 3 bulan. Ketika memang tidak menyelesaikan kewajiban ini akan ada konsekuensi untuk diskors seperti itu. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan SOP wali murid. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, insya Allah bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya juga sekali lagi ada di semua grup kelas, di semua grup UMI. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran mutlak dari Allah dan kesalahan mutlak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tinggal kan?
Terima kasih kepada Bunda Sita atas penyampaian SOP wali murid. Jadi bisa diingat untuk ayah dan bunda ada beberapa standar yang akan dijalankan baik dari bapak bunda ataupun ayah bunda di rumah. Demikianlah ayah bunda acara kegiatan pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom online kita pada hari ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Kami juga memohon maaf sekiranya ada kekurangan selama online ini berlangsung. Ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kerjasama ayah dan bunda dengan guru di sekolah dapat terjalin dengan baik dan dapat bekerja sama sehingga mendapatkan hasil yang sama-sama kita inginkan. Untuk acara kita pada hari ini, semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik manusia semata. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di grup Jangan